apalagi pas lagi pandemi ya gitu, itu tuh kayaknya semua jadi lebih serba online, semua jadi harus kayak lebih munculnya tuh online, jadi kepaksa untuk bisa gitu ya segala macam yang berbau online, termasuk sosmed juga jadi kayak makin intens gitu supaya tetap visible walaupun nggak bisa ketemu orang secara langsung. Nah, waktu 2023 itu saya didorong sama satu produser saya di radio dulu untuk ayo nonton dong, bikin dong gitu. Buat apa gitu. Jangan sekarang radio tuh kalau nggak akan maju kalau misalnya penyiar-penyiarnya nggak tampil di sosmed katanya gitu ya. Ayo dong bikin personality-nya, personal brandingnya dimajuin gitu, bikin konten sendiri. Gimana caranya gitu? Aduh gampang, pokoknya shoot aja konten, ngomong apa kek gitu ya, udah gitu nanti edit sendiri pakai VN, pakai CapCut. Nah dari situ baru deh saya belajar gitu ya konten sendiri. Kontennya pun kalau teman-teman lihat di Instagram saya @adelia_lukman, scroll ke bawah gitu ya, itu konten-konten aduh ibu-ibu alay deh gitu ya, yang ngikutin tren-tren joget-joget lah apalah gitu ya, pokoknya segala tema, segala trending yang waktu itu ada di sosmed itu saya ikutin, saya contoh hanya untuk latihan dulu gitu, latihan bisa operate semua fitur yang ada di Instagram, bisa juga operate semua fitur yang ada di tools editingnya gitu. Jadi kalau ditanya pertama kali kenal sosial media ya dari dulu kenal sih, tapi kalau benar-benar handle ya dimulai dari handle punya diri sendiri dulu untuk personal branding waktu itu di pekerjaan. Lalu gimana mulai bisa menghandle untuk klien? Nah itu beda lagi ceritanya. Jadi waktu tahun 2023 saya berhenti siaran, di situ mulai kepikiran kan, saya masuk korporat, kerja kantoran. Tapi kerja kantoran tuh ternyata kayak masih banyak yang nggak pastinya gitu ya, sehingga kita masih mikir untuk nyari extra income gitu. Nah di situ baru deh saya mikir bisa apa ya gitu ya, bisa apa ya. Akhirnya kan ikut tuh kursus yang untuk belajar jadi virtual assistant. Di situ baru saya refleksi diri kira-kira apa yang bisa saya tawarkan. Ternyata ya itu selama ini saya yang saya bisa handle ya, dan kebetulan pernah latihan adalah pernah handle sosial media walaupun hanya untuk diri sendiri, dan di kantor pun yang kerja korporat itu menghandle sosial media kantor. Ya udah nggak jauh-jauh, akhirnya saya pilih sosial media management sebagai service, sebagai remote worker waktu itu. Ya udah di situ baru saya berusaha dalamin lagi Mas Didi. Jadi bukan karena saya juga jago-jago amat gitu ya di sosmed, tapi belajar terus seiring berjalannya waktu. Kita handle akun kantor, kita handle akun klien pertama, banyak trial and error, A/B test di sini di situ. Akhirnya bisa, dan ya memang harus upskill sih ya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita memang udah tertarik sama satu bidang, tambah terus gitu kemampuan kita di situ. Saya pun waktu ikut berbagai macam kursus sosial media deh gitu ya, dari you name it deh, pokoknya yang ada iklan-iklannya di Instagram tuh saya ikutin kayak gitu, sampai akhirnya oke, udah ngerti, dan akhirnya pede untuk handle klien-klien bahkan sampai yang di US, di UK, dan yang sekarang masih di handle pun ada 6 yang masih aktif ya di antara 20 yang pernah kerja bareng kayak gitu. Gitu ceritanya Mas Didi. Wah, menarik ini. Nah, buat teman-teman juga nih, apalagi yang sama kayak ada ibu-ibu, ibu-ibu gitu kan, bisa banget ya jadi social media admin gitu ya. Nah, sekarang dari ibu-ibu kita beralih ke mbak-mbak nih yang masih gadis. Walaupun masih gadis jangan salah loh ya, ini Marcella ini luar biasa pengalamannya gitu kan. Aku aja minta cariin klien sama Marcella. Ibu punya PT sendiri ya? Iya, udah punya PT ini, Mbak. Dan biasa lah pada umumnya yang waktu itu lagi kesulitan juga untuk masuk ke universitas, kesulitan juga karena menghadapi penolakan ya, ditolak beasiswa ke luar negeri, terus ditolak sekolah di negeri sendiri juga ditolak, kayak apes banget rasanya ya waktu itu. Terus kalau mau kuliah kata nenek kakek saya, udah deh kamu mendingan kuliah di Jawa Tengah aja ya, murah di sana. Aneh gitu. Waduh, jauh banget ya dari cita-cita maunya di Jerman sama Prancis, kok saya jadi disuruh di Jawa Tengah gitu kan. Karena tante kebetulan sempat juga ya kuliah di Jawa Tengah gitu. Terus kayak mikir kayaknya saya lebih cocok di Jawa Tengah nih dengan keadaan keuangan saat itu ya. Nah, terus saya ketakutan dong ya. Waduh, mateng aku habis dari Jawa Timur, Bogor, habis itu ke Jawa Tengah gitu kan. Padahal udah mimpinya tuh lihat salju gitu ya. Mimpinya tuh kayak gitu. Akhirnya berpikir keras nih, gimana caranya bisa kuliah di masih ya udahlah
di daerah Jakarta aja gitu, yang kelas karyawan yang bisa sambil kerja ngumpulin sambil ngejar beasiswa lagi gitu kan, ngumpulin uang bisa sambil kejar beasiswa gitu maksudnya. Akhirnya waktu itu ada tuh lowongan untuk internship ya, jadi berawal dari internship dulu nih. Waktu itu saya mengawalnya dengan menjadi content creator intern di GeForce Indonesia. Jadi itu sebuah NGO atau LSM, non-governmental organization, di mana di situ isunya itu tentang banyak ya orang-orang yang termarginalisasi, seperti macam-macam banget di situ backgroundnya. Jadi aku bikin konten untuk isu itu gitu, untuk isu HAM itulah intinya. Lalu dari situ sempat ada tuh konten yang naik dan jadi perbincangan. Jadi banyak yang komen juga di situ dan tengkar. Oh my bad. Jadi aku jadi melihat kan ada potensial nih, ada peluang juga dalam diriku dan kondisi sosial media kita ya, dimana banyak juga Gen Z, milenial yang sebenarnya masih aktif banget gitu di sosial media. Jadi peluang untuk sebenarnya cari cuan di situ banyak ya, peluangnya tuh terbuka lebar. Terus kalau kita lihat juga di LinkedIn dan Instagram, aku tuh biasanya ikut ini ya, kayak akun-akun lowongan kerja gitu, dan mayoritas mereka menawarkan posisi social media admin, social media specialist kayak gitu tuh. Jadi ya udahlah, aku ikut aja application jobnya itu, ikut seleksi dan ternyata kepilih juga ya, padahal nggak ada pengalaman serupa gitu. Terus ya udah dari situ akhirnya mikir lagi kan, wah kontrak internship ini udah mau berakhir kan, cuma 6 bulan aja ya. Dari situ aku mulai berpikir gimana caranya aku bisa dapat cuan lagi nih dari social media. Akhirnya waktu itu sempat kursus virtual assistant, karena ternyata virtual assistant itu sempat ada ininya ya, ada kaitannya sama social media waktu itu di tahun 2022. Lalu masuk di situ lebih mendalami lagi, sebenarnya bisa virtual assistant itu bisa menawarkan service social media. Jadi banyak juga dapat insight dari situ. Tapi apakah dari kursus virtual assistant itu udah percaya diri menjadi social media admin gitu ya, social media specialist? Tentu belum. Jadi saat itu aku kepikiran lagi untuk belajar dari YouTube lagi, terus kursus-kursus di mana-mana gitu ya, sampai akhirnya yang dapat sertifikat cuma 1 doang karena saking banyak yang diikutin nggak fokus, kayak gitulah ya. Akhirnya cuma dapat 1 dan puji Tuhannya nyantol gitu ya ilmu-ilmu yang dipelajarin di situ, dan itu yang bisa jadi modal sampai saat ini ya untuk meyakinkan klien, ini loh saya pernah dapat sertifikat ini, terus pernah belajar sosial media seperti ini, di digital marketing seperti ini kayak gitu, dan udah punya ini juga ya portfolio. Dari situ akhirnya klien-klien luar percaya untuk sosial medianya di-handle sama saya dan tim gitu. Wah, menarik banget ceritanya. Dari yang awalnya pengen beasiswa ke luar negeri gitu ya, pengen kuliah luar negeri, apalagi mimpinya pengennya ke Perancis, disaranin keluarga ke Perancis ya, perempatan Cilacap sini ya. Iya. Ini menarik nih. Nah, apalagi tadi Marcella sempat highlight awal mulanya bisa jadi seperti ini tuh mengawalinya dari internship di NGO. Nah, ini buat teman-teman yang pengen tertarik nih, pengen ada kesempatan internship, nanti kita akan bagi-bagi infonya di akhir ya, jadi stay tune. Jangan kemana-mana. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang kedua buat Kak Adel sama Marcella. Karena tadi udah dari Kak Adel duluan, kita ke Marcella lagi. Oke. Nah, kan tadi yang kayak dibilang Marcella tadi ya, kebanyakan kan memang baik itu entah itu perusahaan, NGO atau apapun itu, biasanya mereka butuh social media admin atau social media spesialis. Nah, yang mau aku tanyakan buat Marcella nih, apalagi selaku founder sekarang, kebutuhan dan peluang sebagai social media admin itu kayak gimana ya, dan kenapa peran ini tuh dibutuhkan oleh bisnis saat ini? Nah, itu kayak gimana tuh, Sel? Coba bisa kasih insight ke teman-teman dan ke kita semua.
Iya, jadi tentu ya sebagai founder kalau misalkan kita punya bisnis, punya social media admin sendiri itu jadi poin tambahan ya, karena sebagai seorang founder itu kita fokusnya lebih ke strategi sebenarnya dibandingkan untuk hal-hal yang sifatnya operasional gitu ya, sifatnya seperti berbicara dengan calon klien atau mungkin sekedar menanggapi mereka di sosial media kita gitu. Jadi kalau misalkan kita langsung terjun gitu ya, handle sosial media sendiri itu tentu memakan waktu yang sangat banyak gitu untuk seorang founder ya. Dan kalau misalkan aku juga ngelihat gitu ya, founder-founder yang sempat aku handle itu sama ya, berpendapat sama. Mereka tuh nggak mau handle sosial media mereka sendiri ya, karena mereka butuh banyak waktu untuk mikirin gimana caranya bisa generate more revenue gitu ya, generate more pendapatan mereka gitu. Jadi obviously they have no time untuk handle their own social media, apalagi untuk kayak berpikir kira-kira harus bikin konten apa ya di hari ini. Itu sangat-sangat nggak mungkin buat mereka. Jadi mereka butuh banget social media admin. Tapi tentu social media admin ini juga nggak bisa sembarangan buat mereka. Mereka akan ini dulu sih ya, biasanya akan interview kita atau kasih assessment ke kita untuk tahu gitu, apakah kita bisa deliver work result yang mereka mau gitu. Misalkan jadi social media admin itu sebenarnya tidak semudah dan tidak sesulit itu juga. Cuman mereka biasanya mencari social media admin yang yang bisa sesuai dengan perusahaan mereka gitu. Misalkan mereka maunya tone of voice-nya yang lebih friendly atau ya macam-macam ya. Karena itu balik lagi ke klien nanti, apakah itu nanti kita harus handle customer yang sifatnya itu bisnis yang sifatnya itu B2C atau yang sifatnya B2B, karena itu cara handle kliennya nanti akan berbeda seperti itu. Oke, jadi ya balik lagi dari bisnisnya sendiri juga seperti apa ya saya lihat, tapi udah pasti obviously mereka butuh banget social media admin ya. Yeah. Nah kalau dari sisi Teh Adel nih, udah mendirikan 2 macam usaha Teh dari Alpha dan Pulse, ini gimana Teh terkait kebutuhan social media admin? Nah itu gimana Teh? Ya, kebutuhan sebagai social media admin sudah pasti ya, seperti yang tadi Marcella bilang, kalau dari sisi founder platform itu sangat butuh ya, ada satu orang yang in charge, at least satu orang gitu ya, memang tugasnya adalah sebagai social media admin. Untuk apa? Karena pertama kita tadi nggak punya waktu ya, kita lebih ke strategi. Dan berikutnya adalah kita juga perlu engaging sama target audience gitu kan, itu nggak boleh dibiarin nganggur, seperti Mas Didi di awal tadi bilang bahwa kalau akunnya sepi, akunnya nggak ada activity, nggak ada adminnya, ya udah kabur gitu target marketnya. Kemudian juga kita perlu orang yang bisa fast response, kita butuh orang yang bisa menjawab dan juga engage itu secara kreatif gitu ya, yang bisa juga memantau tren-tren yang ada di luaran sana di sosial media itu seperti apa, yang bisa dengan cepat report ke tim, di luar sana lagi ada tren ini loh, ayo kita kalau misalnya mau riding the wave misalnya ya, supaya konten kitanya naik, ya ayo kita ikut juga. Butuh social media admin itu terutama di situ. Kalau dari saya sebagai seorang social media manager yang handle klien dari awal, karena saya memang memfokuskan niche itu di para online coach ya. Jadi online coach dari Indonesia, dari overseas, itu ternyata sama. Mereka juga butuh, pertama mereka tuh kebanyakan yang saya handle ya, kebanyakan mereka tahu bahwa mereka butuh hadir, punya online presence yang bagus, tapi nggak punya waktu. Waktu itu agak gaptek gitu ya, nggak ngerti gimana nih caranya untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sosial media, nggak ngerti gimana caranya ngedit konten, nggak ngerti gimana caranya harus engagement dengan target audience gitu kan. Karena itu mereka butuh gitu orang-orang yang mau dan bisa handle itu segimana besar bisanya. Nah itu yang kadang-kadang bikin kita nggak pede ya, bisa nggak sih kita gitu handle klien, harus sejago apa sih gitu sebagai seorang social media adminnya. Ternyata at least kita tahu, kita pernah handle gitu ya, kita tahu fitur-fiturnya apa, kita juga memantau tren. Tadi kan ada roadmap yang kata Mas Didi di awal diceritakan harus seperti apa ya. Nanti kalau misalnya bingung, kita share kali ya nanti PPT-nya gitu kan. Jadi teman-teman bisa baca lagi roadmap-nya apa, kita ya yang harus kita kuasai dulu di awal itu apa.
Nah, jadi mereka tuh sebenarnya itu yang mereka cari tuh adalah orang-orang yang orang sosmed yang senang. Sementara target klien kita itu tuh belum tentu loh bisa tiap hari ada waktu untuk scrolling. Jadi boro-boro mereka bisa tahu ada fitur terbaru di Instagram misalnya atau di di TikTok gitu. Mereka nggak tahu. Nah, disitulah kita bisa masuk ya gitu, karena kita udah punya knowledge-nya duluan gitu. Nanti soal lebih dalamnya lagi kita bisa ngasih servisnya seperti apa, ya kita belajar lagi gitu kan. Tadi ada kemampuan copywriting, itu perlu banget. Selain kita bisa bikin kontennya, sebagai social media admin yang paling sederhana aja gitu, kalau misalnya dapat tugasnya adalah untuk jawab-jawab DM, apakah itu bukan perlu kemampuan copywriting di dalamnya? Perlu banget. Karena kita kan mau nulis jawaban ya, gimana kita bisa ngerti, gimana kita bisa memahami apa keinginan si orang yang DM gitu ya, supaya kita bisa menjawabnya dengan kalimat yang tepat. Itu perlu kemampuan copywriting. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau yang misalnya masih mikir emang ada gitu pasarnya gitu, waduh pasarnya tuh banyak banget, emang ada gitu yang butuh banyak banget, dan butuhnya untuk apa? Untuk itu tadi yang saya ceritakan, yang Marcella ceritakan juga gitu ya. Jadi banyak loh di luar sana yang masih butuh banget social media admin gitu Mas Didi. Oke, wah ini menarik nih. Jadi memang masih sebutuh itu ya orang-orang, terutama mereka yang sibuk kayak coach yang sibuk sama dunianya sendiri sebagai trainer gitu kan. Kemudian juga business owner yang sibuk sama bisnisnya, mikirin tadi gimana caranya nih pendapatan bulan ini nih closing nih. Nah itu sosial medianya pasti nggak kurus. Itu bisa banget teman-teman menawarkan sebagai sosial media adminnya, baik ke pribadinya atau ke bisnisnya kayak gitu ya. Nah ini ada pertanyaan nih dari salah satu teman-teman, boleh ya? Kalau dari teman-teman yang lain mau ada pertanyaan boleh banget. Walaupun ini sebenarnya agak jauh dari sosial media admin nih, nggak apa-apa, kita coba jawab. Ini pertanyaannya lebih ke tentang sayur-sayuran ya, Adel. Ini nanyain kol sama kubis ini. Kol kubis wortel ya. Dari Mbak Lulu Makmunah. Kak, bagaimana membangun call influencer, KOL ya? KOL influencer untuk seorang yang terjun pertama kali di sosial media spesialis. Nah, boleh mungkin dari Teh Adel bisa kasih insight nih, apalagi di antara kita bertiga nih Teh Adel nih yang paling banyak followersnya ini. Ini udah bisa jadi mikro KOL nih Teh Adel ini sebetulnya. Silakan Teh Adel. Belum 100.000 belum. Ya, jadi maksudnya Mbak Lulu ini berminat untuk jadi KOL influencer gitu ya? Maksudnya gitu ya ke arah situ, bagaimana membangun supaya akun kita bisa jadi gitu ke arah KOL gitu seperti itu. Mungkin membangun apa ya, KOL influencer untuk seorang yang terjun pertama kali di sosial media. Bisa jadi sih dianya yang pengen jadi KOL mungkin gitu. Mbak Lulu coba dijawab dulu. Mbak Lulu coba dijawab Mbak Lulu, boleh. Mbak Lulunya yang pengen jadi KOL atau bukan menghandle KOL gitu. Dia yang jadi KOL spesialis nih gitu, KOL bukan management ya? Seperti itu yang handle. Nah itu KOL spesialis namanya Mbak, sebagai orang yang pertama kali terjun di sosial media spesialis. Ya, ini topik yang beda ya sebenarnya, tapi dari pengalaman saya menghandle KOL beberapa kali, yang perlu diperhatikan adalah pertama, kita perlu tahu dulu yang namanya KOL itu kan ada tahapan-tahapannya, ada yang nano, ada mikro, ada makro gitu ya. Dan itu kita juga harus punya banknya. Jadi yang pertama adalah riset dulu. Risetnya dari mana, bisa kita survei sendiri gitu ya, bisa juga cari agensi yang memang menaungi para influencer, para KOL. Dan yang berikutnya adalah kita sudah harus punya brief yang jelas, sudah punya scope of work yang jelas juga untuk diberikan ke para KOL influencernya. Kalau sudah jelas, nah nanti begitu kita sudah dari hasil riset udah ketemu nih, sudah terkumpul data-datanya, kita present dulu ke klien kita, mereka pilih mau pakai yang mana, baru nanti kita akan hubungi. Nah seperti itu ya flow-nya, kita hubungi para KOL-nya. Setelah hubungi mereka setuju, kita dealing dulu. Seperti ini ya scope of work-nya, seperti ini kontraknya, dibayarnya segini, jangka waktunya, kemudian penayangannya harus berapa kali, kemudian nanti laporannya, insight-nya, evaluasinya harus seperti apa. Mereka setuju, taken kontrak, kemudian
Cara terhubungnya, nah itu cara terhubungnya adalah ya dengan kita survei, cari sendiri atau cari agensi biasanya Mbak Lulu yang memang sudah punya list influencer yang banyak. Itu ada kok di Instagram juga kalau kita cari ya, ada KOL management, ada macam-macam, kita bisa kontak mereka. Kalau misalnya mau effort sendiri ya itu lihat aja, biasanya kan kelihatan ya, oh kayaknya KOL yang ini dia niche-nya adalah untuk produk-produk rumah tangga misalnya, kontak aja langsung. Biasanya di bio mereka itu akan ada link untuk terhubung dengan manajernya mereka, dengan tim manajemennya. Nah di situ nanti mereka akan ngasih rate card, kita bisa baca rate cardnya harganya mereka berapa untuk satu story ditayangkan itu berapa biayanya, untuk satu reelsnya berapa, untuk satu kali live IG berapa, untuk misalnya dipajang di feedsnya selama seminggu, selama sebulan, dan itu biasanya ada rate cardnya lengkap seperti itu. Jadi kita tinggal kontak. Setelah itu juga yang perlu diperhatikan adalah monitoringnya ya, yang paling tricky banget itu adalah monitoring. Kita harus make sure mereka produce kontennya sesuai dengan timeline yang ditentukan. Kita harus nagih biasanya ya, udah selesai belum nih, udah selesai belum. Begitu tayangnya harus benar, harus bareng. Kemudian juga nanti setelah tayang mereka harus mau mengirimkan laporan insight-nya. Biasanya sampai di situ terakhir ya, jadi kita bisa evaluasi juga hasil apa gitu. Kalau cara terhubungnya gitu ya Mbak ya, bisa cari sendiri atau cari agensi. Kalau pengalaman saya gitu sih, mungkin Marcel punya pengalaman lagi dengan KOL. Nah, gimana tuh Sel? Dari sisi database kali ya, sebenarnya ada banyak juga tools-tools yang bisa Mbak Lulu pakai buat lihat insights. Kalau misalkan berdasarkan, misalkan ada ini ya, apa namanya, profile avatarnya KOL gitu ya, dia harus berapa followersnya, engagementnya berapa, itu juga bisa dilihat persentasenya di tools-tools, misalnya kayak affluence, social buzz, something like that. Tapi kalau untuk yang internasional, jujur aku belum tahu. Tapi kalau yang Indonesia, untuk apa ya, content creator KOL Indonesia itu bisa pakai itu. Mungkin dari toolsnya itu sih. Oke, Gitu. nah itu ya. Jadi dari sisi teknisnya udah dibahas sama Teh Adel, dari sisi toolsnya juga udah dibahas Marcella. Nah ini mudah-mudahan ngasih insight ya Mbak Lulu. Walaupun kita pembahasannya sosial media admin nih, kita masuk ke sosial media marketingnya, oke lah. Tenang, speaker kita berdua ini sudah sangat berpengalaman tentang sosial media gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Boleh satu lagi kalau mau ada yang tanya, boleh tanya langsung, boleh banget loh ya. Ada lagi. Oke, kalau tidak ada mungkin aku lagi nih lanjut menanyakan ke Adel sama Marcella nih. Ke Marcella dulu lah. Oh, gimana Mbak Lulu? Boleh? Aku mau tanya lagi. Oh, boleh, silakan. Jadi aku ada kayak pandangan nanti kemungkinan kayak mau apply locker gitu di sosial media spesialis gitu kan. Untuk basicnya tuh udah punya, cuman kadang kan beberapa locker itu mintanya kayak yang udah berpengalaman. Nah, bagaimana kayak biar meyakinkan sananya gitu loh, kalau aku mampu, aku bisa. Sedangkan kalau membangun sosial media itu kan juga berproses gitu loh Kak. Makasih. Oke, jadi di lowongannya adalah menyertakan harus punya pengalaman gitu ya Mbak Lulu ya. Padahal kita yakin nih kita bisa gitu kan, dan mungkin Mbak Lulunya tahu cara-caranya dan strateginya, udah belajar juga atau mungkin gitu ya. Tapi gimana nih supaya bisa lolosnya nih? Nah itu lolosnya itu gimana tuh Teh Adel, Marcella nih? Dari Marcella dulu deh, boleh. Tadi sedikit sarannya Marcella gimana nih untuk lowongannya nih? Boleh. Kalau dalam case-nya itu misalkan belum ada pengalaman sama sekali ya Mbak Lulu, sebenarnya Mbak Lulu bisa ikutin step by step yang tadi udah dijelasin sama Teh Adel, lalu itu nanti di screenshot tuh step by stepnya ya. Misalnya juga udah ada nih di proses misalkan cari KOL-nya, itu database-nya juga Mbak Lulu bisa buat di sheet gitu ya. Nah itu bisa Mbak Lulu juga bikin sheet yang profesional untuk men-track KOL-nya, terus misalkan Mbak Lulu juga bikin brief-nya sendiri. Nah itu bisa seperti itu Mbak Lulu, nggak harus punya pengalaman itu, tapi menurut aku dan aku juga pernah melakukan ini ya, dari step by step itu
caranya approach KOL step by step itu Mbak Lulu bisa present di portfolio Mbak Lulu, dan waktu Mbak Lulu interview, Mbak Lulu juga bisa jelasin caranya gitu. Misalnya juga bisa ditaruh juga di portfolio contoh message saat apply berbagai macam lowongan kerja adalah kata-kata harus sudah punya pengalaman gitu ya. Itu jadi kayak waduh nggak jadi deh apply-nya gitu, padahal apply aja. Nah, tadi seperti Marcella cerita, kita bisa bikin ini ya contoh-contoh yang memang sudah kita pernah lakukan. Bukan berarti kita sudah pernah handle klien karena kan belum punya pengalaman sebenarnya ya gitu, masalahnya kan di situ. Tapi disinilah saya menekankan pentingnya untuk mempersiapkan diri. Jadi saat-saat seperti ini teman-teman masih di posisi newbie, masih mengawali, ini adalah kesempatan ya untuk menambah terus dan terus work sample. Caranya tadi seperti masih dibilang, bikin dummy project, volunteer, kita kasih service kita secara sukarela ke keluarga dulu deh yang terdekat, ke teman-teman dulu deh, atau bahkan ke UMKM yang ada di sekitar lingkungan kita. Itu kesempatan banget untuk kita bikin work sample yang bisa masuk ke portfolio. Tapi kalaupun misalnya lokernya muncul pada saat kita belum bisa melakukan itu semua, ya seenggaknya kita siapin dulu deh 1 hari, misalnya itu loker deadline-nya masih ada 5 hari lagi. Oke, dalam 1-2 hari kita bikin contoh pekerjaan, karena kan yakin tadi Mbak Lulu bilang sebenarnya saya bisa loh. Oke, itu masukin semua contoh pekerjaannya untuk membuktikan bahwa Mbak Lulu bisa mengerjakan pekerjaan yang jadi lowongan pekerjaan itu ya, yang ada di lowongan kerja itu. Jadi nanti pada saat ditanya, loh katanya belum ada pengalaman tapi kok berani apply misalnya gitu ya, Mbak Lulu bisa menjelaskan, iya betul, tapi saya sudah pernah, ya kuncinya itu saya sudah pernah mengerjakannya seperti ini, step by stepnya saya tahu gitu, dan itu dibuktikan, dimasukkan ke dalam portfolio. Itu sih kadang-kadang ya yang ngasih lowongan pekerjaan, perusahaan itu juga akan melihat ya bahwa oke, dia belum ada pengalaman tapi dia percaya dirinya luar biasa banget gitu, dan di portonya juga rapi ya, bener. Bisa jadi nanti malah dites di depan mata gitu ya, coba deh tolong kerjain, bener bisa gitu. Kalau kita bisa buktikan kan ya gitu. Jadi percaya aja deh bahwa modal work sample dulu pun itu bisa nembus nanti ke lowongan pekerjaan gitu ya Mbak ya. Jadi jangan takut dulu dengan kata harus udah ada pengalaman gitu. Bayangin yang udah punya pengalaman kayaknya udah punya kerjaan semua gitu deh. Jadi yang ngelamar kan kayaknya banyaknya yang belum pengalaman juga sebenarnya, ya kan? Betul. Nah, itu yang Mbak Lulu mudah-mudahan menjawab nih. Gimana? Oke Mbak Lulu? Oke Kak, terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama Mbak Lulu. Nah, ini sedikit menjawab mungkin salah satu kegelisahan teman-teman juga nih, di antara kegelisahan yang lain sama kayak punya kegelisahan kayak Mbak Lulu. Terus apa dong solusinya gitu kan, dan gimana nih caranya? Aku izin share screen lagi. Nah, solusinya nih apa nih? Dan ini kita sudah mengalami ada masalah nih. Masalahnya adalah belum punya pengalaman, belum punya portofolio. Terus apa solusi yang bisa teman-teman dapatin? Nah, di sini kita mau menawarkan solusi ke teman-teman semua nih. Ada apa dari webinar ini? Nah, kita mau menawarkan ke teman-teman semua bootcamp sosial media admin, di mana topiknya itu membahas tentang peran dan tugas admin sosial media, baik bagaimana cara membuat copywriting yang menjual, kemudian manajemen dan jadwal posting konten kalender juga, bahkan personal branding, cara mendapatkan klien ke luar negeri. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu solusi yang bisa hadir buat teman-teman semua nih, dan mudah-mudahan jadi salah satu hal yang bisa merubah hidup teman-teman semua ya. Karena apa? Di sini kita nggak cuman belajar aja, kita ada 10 kali sesi online, dan teman-teman juga dapat sertifikat bootcamp digitalnya. Nah, jadi yang kayak tadi Marcella bilang gitu kan, dapat modal dari 1 sertifikat doang nih. Nah, mudah-mudahan sertifikat ini juga bisa jadi solusi teman-teman bisa dapat kerjaan itu. Dan kita ada grup mentoring tanya jawabnya, dan bahkan nggak cuman itu, teman-teman dapat kesempatan internship di salah satu kolaborator kita, di mana ada kolaborator kita, ada Rubelo, ada Alfa yang foundernya Teh Adel, dan ada SAVia Studio yang foundernya Marcella. Kemudian portofolio langsung selama bootcamp. Jadi di dalam bootcamp kita benar-benar belajar secara teknis ya. Jadi 80% isinya lebih banyak tentang prakteknya daripada teori. Jadi portofolionya pun juga ada. Jadi teman-teman mengikuti bootcamp sekaligus membangun portofolio dan siap kerja remote sebagai admin sosmed. Nah,
Harganya berapa? Ini mohon maaf, kok gambarnya di aku nggak muncul ya. Harganya 2 juta. Tapi tenang, ada harga promo buat teman-teman semua di 1 juta. Dan ini ada special offer lagi khusus buat teman-teman yang hadir free webinar malam ini di harga 699.000. Nah, ini diskon sampai dari 30% ya. Diskon untuk teman-teman semua yang hadir. Dan boleh banget, silahkan Mbak Riana dibantu untuk di kolom chat untuk kirimkan link pendaftarannya di kliki.id. Ini penawaran sangat-sangat terbatas. Cuma 3 hari setelah webinar malam ini ya teman-teman ya. Jadi hari ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, harganya ini berlaku cuman sampai besok Rabu. Jadi buruan daftar karena ini penawaran terbatas. Dan kabar baiknya adalah harga ini bisa teman-teman ikutin dengan bayar cicilan. Nah, di mana teman-teman cukup membayar DP dengan harga 199.000. Jadi cukup DP dulu 199.000, nanti pembayaran kedua di teman-teman udah bisa di pembayaran pertama